kosong dulu di sini ya. Pada masa Rasul. Dan dahulu Masjid Nabawi itu tidak sebesar yang sekarang. Terakhirnya dahulu sesudah peperangan Khaybar, Masjid Nabawi hanya 50 meter kali 50 meter. Yang dulu hanya beratap pelepah kurma dan berlantaikan tanah. Itulah dahulu Masjid Nabawi. Jadi dulu pun di sini tidak ada bangunan seperti ini nih. Tidak ada tentunya masjid, ya. Nah, satu ketika Rasul dengan para sahabat datanglah ke sini. Untuk apa mereka di sini? Yaitu melaksanakan sholat minta hujan. Karena waktu itu di Madinah ini sudah kekeringan, kemarau panjang, hewan mulai mati, tumbuhan mulai mati, manusia kehausan, susah untuk mencari air. Maka Rasul pun dengan para sahabat datang ke sini untuk melaksanakan sholat istisqa kalau bahasa Arabnya. Minta hujan. Ya. Sesudah Rasul melaksanakan sholat dan sudah berdoa, tiba-tiba terlihatlah di langit kota Madinah ini ciri yang akan turun hujan. Yang biasanya apa itu? Mendung. Awan hitam. Ya. Dan kemudian turunlah air hujan. Maka masjid ini dituliskan di atas itu, di atas pintunya di sana, Masjid Al-Ghamamah. Artinya masjid awan. Ya, satu itu peristiwa pernah terjadi di sini. Kemudian juga diceritakan di sini dahulu Rasul pernah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dengan para sahabat. Dan ini akan menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Rasul sholatnya tidak di Masjid Nabawi? Di sana ada masjid. Tapi justru datang ke tanah kosong di sini. Nah, ternyata dahulu di saat 1 bulan kaum muslimin di sini menahan hawa nafsunya, mereka berpuasa, ya. Ketika sudah tiba Idul Fitri, itu adalah hari kebahagiaan. Siapapun itu pasti ingin merasakan kebahagiaan pada hari Idul Fitri. Nah, kalau Rasul melaksanakan sholat Idul Fitri ketika itu di dalam masjid, dikhawatirkan wanita-wanita yang haid ketika itu mereka tidak bisa masuk ke dalam masjid. Dan mereka tidak bisa ikut merasakan kebahagiaan Idul Fitri itu. Maka Rasul buat di sini agar mereka juga bisa datang walaupun mereka tidak sholat. Ya. Tapi mereka bisa datang ke sini karena ini tanah kosong. Ya. Kemudian juga diceritakan di sinilah dahulu Rasul pernah melaksanakan sholat ghaib. Ada yang tahu nggak sholat ghaib itu apa? Sholat jenazah, tapi jenazahnya tidak ada di tempat ini. Jadi yang disolatkan Rasul ketika itu penguasa Ethiopia. Kalau dahulu itu kuat banget. Dulu itu disebut namanya apa? Habsyi. Mohon maaf, namanya Habsyi. Jadi kaisar itu ketika itu wafat dan dia sudah masuk Islam, maka Rasul sholatkan di sini. Ya, sholat ghaib. Kemudian ini masjid adalah, kalau Bapak Ibu perhatikan bangunannya, ini peninggalan daripada Turki Utsmani, Khilafah Utsmaniyah. Dan dahulu Madinah ini, Makkah ini pernah di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Dan bahkan dahulu bagaimana mereka sudah membangun kereta api nih dari kota Madinah menuju ke negeri Syam yang sekarang disebut dengan Syria. Rencana besar mereka bagaimana juga terhubung sampai ke Istanbul, Turki. Ini kehebatan dahulu Khilafah Utsmaniyah. Bahkan kalau kita lihat video-video yang sekarang itu visual dibuat, ketika ada yang ngelapor nih, salah satu orang Turki ngelapor kepada Khalifah Sultan Hamid ketika itu bahwa orang-orang Aceh ketika itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ketika itu Aceh sudah dikenal ini Nusantara, ya. Maka terpikir bagi Khilafah Utsmaniyah ketika itu akan menghubungkan Madinah sampai ke Aceh sana. Walaupun akhirnya tidak jadi, tapi sudah terukir dalam sejarah seperti itu. Ya. Maka sampai sekarang masih ada peninggalannya di sini, yaitu peninggalan Khilafah Utsmaniyah. Kemudian di sana masjid juga sama bentuknya, warnanya ini batu alam yang ada di Madinah disebut namanya batu Al-Burkaniyah. Jadi itu bukan dicat Bapak Ibu, asli warna batu. Nanti kalau Bapak Ibu merapat ke situ, itu tidak dicat, itu asli batu hitam. Selama kita perjalanan dari Madinah ke Makkah 450 km, kalau misalnya hari Minggu nih kita akan ke Makkah, Bapak Ibu perhatikan deh,
di kanan kiri kita sepanjang perjalanan banyak batu-batu hitam, mirip seperti ini. Ya. Jadi itu namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar. Oh, yang itu. Yang diperkirakan dahulu di sanalah Abu Bakar, menyampaikan dakwah Islam itu kepada penduduk Madinah yang mereka masuk Islam, baru masuk Islam. Atau diceritakan dahulu diperkirakan rumah Abu Bakar di sana. Kemudian di sana yang putih itu Masjid Sayyidina Ali. Nah, ini sudah peninggalan kerajaan Saudi Arabia ini. Kan berbeda ya. Kalau era kerajaan sudah beda arsiteknya ini dengan yang ada di Khilafah Utsmaniyah. Nah, di sana juga dahulu mahal dakwah, tempat Sayyidina Ali berdakwah untuk mendakwahi mereka yang baru masuk Islam di kota Madinah, atau juga perkiraan rumah Sayyidina Ali. Jadi ini Masjid Khalifah namanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sayyidina Ali. Kemudian ada Khalifah Islam juga, Umar bin Khattab nih. Di belakang Hotel Taiba Madinah itu. Terus ke belakang, di sana ada juga bangunan yang belum selesai. Di bawahnya ada Masjid Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Jadi bentuknya juga sama seperti Masjid Abu Bakar ini. Batu-batu. Masih ada sampai sekarang. Di belakang itu ya. Kalau nanti besok kalau Bapak ingin jalan-jalan nih di sekitar ini silahkan ke sana itu. Ya, ini karena kita dengan orang-orang tua kita ini. Ya. Jadi di sana ada Masjid Umar bin Khattab juga mahal dakwah. Kemudian siapa lagi khalifah yang ketiga Bapak Ibu kalau masih ingat? Utsman bin Affan. No. Di pojok sana itu. Lihat ya, di pojok sana biar Bapak Ibu tahu nih. Ada terlihat bangunan yang kelihatan yang putih sedikit di samping hotel sebelah kanan, di samping jembatan itu. Kelihatan nggak sedikit? Yang ada kameranya di zoom. Nih, tuh ya. Itu jembatan tuh kan? Ya. Yang putih sedikit kelihatan di samping flyover atau jembatan itu. Itu namanya dituliskan di sana Masjid Dzan-Nurain. Masjid Dua Cahaya, itu adalah gelaran kepada Utsman bin Affan. Jadi Masjid Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan di sana itu, dan Sayyidina Ali. Ya. Yang ini semuanya mengingatkan kepada kita semua bagaimana dahulu para sahabat Rasul yang pernah berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah. Baik, itu ringkasnya. Oke. Kembali kami ingatkan Bapak Ibu, besok pagi sekali lagi semua Bapak Ibu dalam kondisi sudah berwudu. Ya. Sudah berwudu besok jam 7.15 pagi kita berkumpul di lobi hotel kita di G. Ya. Pastikan sudah sarapan juga nih. Habis subuh langsung sarapan, kemudian sudah wudhu langsung turun ke G. Kita akan naik bis untuk berziarah di sekitar kota Madinah, termasuk tadi ke Masjid Quba, karena keutamaan di Masjid Quba ini agar kita dapatkan pahala ibadah umroh. Jadi kita besok sholat di sana. Maka pastikan Bapak Ibu semua sudah berwudu. Iya. Kemudian juga akan berziarah ke makam para sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud. Ya. Juga seperti yang tadi kita ziarahi di pemakaman Baqi, insya Allah. Nah, jadi itu besok kita ziarahnya dengan naik bis sekali lagi. Mohon kerjasama Bapak Ibu semua, dan akan selalu kita update insya Allah di WhatsApp group. Ya, di WhatsApp group insya Allah bagaimana mekanisme dan juga perjalanan ziarah kita di Madinah. Demikian juga nanti insya Allah kalau kita sudah di kota Makkah. Ini ingin kami sampaikan amalan-amalan yang utama yang kita lakukan di kota Madinah selain kita tadi melaksanakan sholat fardu di sini dengan sholat sunnahnya juga, dengan memperbanyak sholawat dan salamnya juga, termasuk juga pastikan Bapak Ibu juga sudah meninggalkan kenangan indah di tanah haram Madinah ini atau juga nanti tanah haram Makkah dengan cara apa? Berwakaf Al-Quran Al-Karim ke Masjid An-Nabawi ataupun Masjid Al-Haram. Ya, agar kita dapatkan pahalanya itu mengalir. Jadi Al-Qurannya pun ini tidak bisa sembarangan Al-Quran. Kalau nanti Bapak Ibu bawa Al-Quran dari percetakan Semarang misalnya, buat ke dalam Masjid Nabawi, itu akan dikeluarkan. Atau percetakan juga yang ada di Saudi Arabia, misalnya percetakan dari Riyadh, masuk ke sana itu juga akan dikeluarkan. Jadi satu-satunya yang diterima
di dalam Masjid Nabawi ini hanya Al-Quran percetakan Raja Fahad namanya. Raja Fahad. Nah, nanti gini saja, agar memudahkan, ini sering kita sampaikan, akan kita koordinir nanti bagi Bapak Ibu semua yang berhajat untuk wakaf Al-Quran ini, tuliskan nanti nama-namanya siapa itu, apakah untuk kita sendiri, orang tua yang sudah wafat, atau mungkin titipan dari keluarga di Indonesia itu. Ya. Nah, nanti tuliskan semuanya. Untuk satu Al-Qurannya itu hanya 50 real Saudi. Satu Al-Quran dengan semua nanti pengantaran ke masjid. Nanti akan diantarkan ke masjid semuanya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang berhajat bisa nanti berhubung dengan kami, ketemu di hotel kita. Apakah siang nanti, sore atau malam seterusnya. Ya. Selama kita berada di kota Madinah ini. Selama kita berada di kota Makkah juga, ya, bagi nanti yang berhajat. Oke. Kemudian juga kalau ada yang berhajat juga ingin berbagi makanan, nih, bersedekah makanan di tanah haram Madinah atau di Makkah, satu boxnya itu hanya 20 real. Nanti akan kita bagikan juga bagi siapa yang mau juga berhajat, ya, untuk bersedekah makanan di tanah haram Madinah ataupun Makkah. Satu boxnya nasi dengan ayam hanya 20 real. Ya. Kemudian juga oleh-oleh yang menjadi khas dari tanah suci nanti Bapak Ibu, Zam-Zam, Bapak Ibu akan diberikan satu orang 5 liter. Jadi tidak usah pusing lagi nih mikirinnya, ya. Akan disiapkan nanti 5 liter untuk satu orang dibawa pulang ke Indonesia. Ya. Kemudian juga yang menjadi ciri khas selain Zam-Zam ini adalah kurma Nabi atau kurma Rasul yang tumbuh di tanah haram Madinah ini. Kalau dahulu Rasul menyebutkan tanah menjadi obat di Madinah, bukan berarti di zaman sekarang kita ambil tanahnya lagi bawa ke Indonesia, bukan. Tapi apa yang tumbuh di sini insya Allah akan menjadi keberkahan. Nah, jadi khasnya kota Madinah ada namanya kurma ajwa atau kurma Rasul. Bagi Bapak Ibu juga nanti yang berhajat untuk membawa oleh-oleh kurma Nabi ini dari Madinah yang asli, yang bagus, bisa nanti berhubung dengan kami. Tinggal nanti terima di hotel. Nanti langsung dibawa ke hotel. Ya. 1 kilonya juga hanya 50 real Saudi Arabia. Ya. Nah, berarti kalau rupiah 200.000 rupiah. Ya. Bisa nanti dibawa ke Indonesia. Nanti tinggal kasih tahu berapa kilo, kemudian nanti kamarnya nomor kamar berapa, tinggal terima di hotel. Jadi nggak usah lagi nanti nyari-nyari kemana-kemana. Yang kadang itu memang dijual murah, dijual di luar-luar ini, tapi sesudah kita bawa ke Indonesia jadi seperti batu. Kita makan langsung keras seperti itu, ya. Insya Allah. Baik. Nah, itu yang sangat utama ketika kita berada di kota Madinah. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, mohon kita bekerja sama agar perjalanan Bapak Ibu berjalan dengan lancar selama di Madinah. Karena di sini sangat terbatas. Hanya 3 hari ini Bapak Ibu di sini. Besok Sabtu nih full. Hari Minggu kita sudah ke Makkah jam 2 siang. Ya. Sesuai dengan jadwalnya insya Allah. Oke. Itu ringkasnya, kita akhiri ziarah kita ini dengan doa. Kita menghadap ke kiblat di sana. Bapak Ibu silakan menghadap ke Ka'bah tentunya. Rapatkan, merapat semuanya. Kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا، تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصعنا وتعبدنا وزيارتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami berada di tanah haram Madinah. Kami sampaikan doa kami, munajat kami, permohonan kami hanya kepadamu ya Allah. Terimalah semua perjalanan ibadah kami ini ya Allah, sempurnakan di balik kekurangan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Tuhan kami,
Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni kehilapan kami ya Allah. Amin. Sangat banyak dosa-dosa kami ya Rahman. Amin. Karena itu ya Allah, di tanah haram Madinah ini, Amin. berikan ampun untuk kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, Amin. ya Rahman ya Rahim, mudahkan langkah kami untuk datang melaksanakan umur haji ya Allah. Amin. Mudahkan langkah kami melaksanakan umur haji ya Arhamar Amin. Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah di Amin. bawah naungan ridha-Mu ya Allah. Amin. Masukkan kami semua ke surga-Mu ya Allah, Amin. bersama dengan Rasul kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bebaskan kami ya Allah, merdekakan kami dari api neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Panas matahari di atas dunia sudah kami rasakan, maka nanti akan lebih panas api neraka-Mu ya Rahman. Karena itu ya Allah, merdekakan kami semua dari api neraka-Mu ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, jagalah cahaya iman Islam di hati kami ya Amin. Allah. Di akhir kewafatan kami nanti, mudahkan lisan kami ini untuk mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah dalam perjalanan ibadah umroh ini ya Allah, dalam perjalanan suci ini ya Allah, sehatkan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. kita berfoto terakhir di sini, di samping Masjid Qamamah.